Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu di saat kami istirahat semalam. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena pagi yang indah ini Kau kumpulkan kami semua bersama-sama. Walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan melawat kami satu persatu. Engkau akan berkati kami melalui firman-Mu. Bapa, saat ini kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami juga mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau hanya berfokus kepadamu saja ya Bapa. Kiranya Engkau mau menerima semua pujian kami dan mau membuka hati kami, telinga kami, dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan suara hati-Mu, supaya sepanjang hari ini semua perbuatan, semua perkataan benar-benar hanya berasal dari-Mu. Bapa, urapilah kami semua para pelayan-Mu yang hadir pagi ini dan semua peserta saat teduh pagi ini. Supaya semua yang kami pergunakan, semua peralatan yang kami gunakan, dan semua jaringan internet, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal dari-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin dari awal hingga akhir. Amin. Pagi ini kita kembali bersyukur karena kita dikumpulkan untuk boleh bersama-sama menghadiri saat teduh pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Bapa yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Bapa yang mengerti segala kebutuhan kita, rencananya indah bagi hidup kita. Mari kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan bahwa Engkau Bapa yang tahu. Engkau Bapa yang mengerti rencana Bapa indah bagi kehidupan kami. Kita mau bersyukur banyak yang diperbuat oleh Dia, rancangannya indah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mari kita mau katakan sekali lagi, kita mau bersyukur kepada Bapa. Banyak yang Dia perbuat dalam hidup kita. Rancangannya indah terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami yang kami tidak mengerti, tetapi semua adalah rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami mau undang Roh-Mu yang hidup untuk dapat memenuhi hidup kami. Bapa, biarlah Roh ini hidup bersama kami, mengalir dalam kehidupan kami, membuat jiwa kami tenang bersama-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita mau katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku ya Tuhan, biar Engkau hidup dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang
Tuhanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau layak sembah, Engkau layak puja, Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sana kira rata sana la 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 la. Rabasana Maya Kira la 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 la.
Engkau Allah yang kudus. Terima kasih. Masana mayere. Masana mayere. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu, Vero, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia-Nya menyertai kita pada hari ini. Bacaan diambil dari Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop hari ini, Yesus mau mengajak kita untuk taat pada rencana Allah dalam hidup kita, seperti Yesus juga taat. Yesus tahu apa yang akan Yesus hadapi di depan, tapi Yesus memilih taat. Bahkan Yesus menegur Petrus dengan keras saat Petrus menyangkal apa yang Yesus katakan tentang penderitaannya nanti. Kita diajak untuk meneladani bagaimana menghadapi rencana Allah dengan tidak pelari, tapi taat maju dengan berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Allah, jadi partner Allah untuk menggenapi rencananya. Ada dua hal yang menghalangi penggenapan janji Allah. Pada ayat 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus,
iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Iblis dan pikiran manusia adalah dua hal yang membuat gagal penggenapan rencana Allah. Seperti iblis menggoda Yesus pada saat Yesus berpuasa selama 40 hari. Iblis menawarkan jalan-jalan keluar seolah-olah sesuatu yang baik, tapi belum tentu benar dan belum tentu seturut dengan rencana Allah. Yang kedua, pikiran manusia menjebak manusia dalam suatu pemikiran kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tapi di sini kita bisa lihat itu kita fokus pada diri kita, tapi bukan fokus pada Tuhan, bukan fokus pada apa yang Allah mau dari hidup kita. Pernahkah kita dalam posisi di mana kita sudah mengantisipasi atau kita sudah berusaha mencegah suatu hal buruk akan terjadi, namun karena ada seseorang yang tidak mendengarkan sehingga hal itu terjadi dan kita turut menanggungnya. Mungkin saat itu kita akan merasa dongkol, tapi Tuhan Yesus telah menghadapinya. Yesus telah wafat demi dosa-dosa kita yang tidak Yesus lakukan. Yesus adalah benar-benar Allah, juga benar-benar manusia. Pada Lukas 22 ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus pun seorang manusia yang mengalami ketakutan sebelum Yesus disalib. Ada suatu artikel yang dapat menjelaskan secara medis peluh darah itu seperti apa. Seorang dokter yang bernama Frederick Zugibe, seorang penguji medis dari Rockland County, New York City, hematohidrosis terjadi karena tekanan yang begitu besar pada pembuluh darah. Pembuluh darah mengembang dan pecah sehingga darah masuk pada kelenjar keringat sehingga saat menghasilkan keringat bercampur dengan darah. Jika kita belum sampai titik itu, belum sampai berkeringat darah, kita jangan protes. Yesus mengajak kita untuk mau memikul salib masing-masing. Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yesus bukan hanya mengajak, harus adalah suatu perintah. Namun Yesus bukanlah raja yang semena-mena, tapi Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi kita bagaimana kita harus pikul salib, bagaimana kita untuk bekerja sama dengan Allah, menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Pada Lukas bab 22 ayat 40 sampai 42. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Bertobatlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Yesus mencari Bapa. Yesus berdoa mohon kekuatan dan memilih untuk taat. Pada Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Mungkin setelah mencari Allah, masalah kita tidak selesai, masih ada. Tapi kita telah diberikan kelegaan. Kita diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Yang kita hadapi bukanlah suatu pencobaan, melainkan rencana Allah. Justru jika kita lari dari pencobaan itu, jika kita lari dari masalah-masalah itu, kita tidak naik kelas, kita mengulangi lagi, kita tidak berhasil melaluinya, seperti yang dikatakan oleh Bu Villa. Kita mengulangi lagi mata kuliah, itulah kita masuk dalam pencobaan. Maka kita harus tetap kuat
taat seperti Tuhan Yesus juga mau meminum cawannya. Yang pasti setelah kita melewatinya, Tuhan akan menjadikan kita berkat seperti bagaimana Yesus juga dijadikan berkat bagi kita semua sampai saat ini. Di Yesaya 22 ayat 11 sampai 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saya tutup renungan ini dengan sharing pada tahun 2015, di mana anak pertama saya hampir berusia 1 tahun. Setiap malam dari dia lahir sampai usia 1 tahun lebih, anak saya selalu terbangun malam beberapa kali, nangis, sudah diberi susu tapi masih nangis, digendong. Saat saya letakkan, menangis. Jadi hal itu berulang-ulang, sehingga saya kurang tidur, saya kelelahan, di saat itu saya juga tidak ada ART, sehingga saya merasa seperti kelelahan dan tidak kuat. Saat itu saya berdoa, saya nangis, saya berdoa kepada Tuhan, saya bertanya, Tuhan, kenapa? Saya tidak kuat, kenapa ini terjadi? Saat itu juga saya diingatkan oleh satu ayat. Saat itu memang saya belum rutin baca firman, tapi saya diingatkan oleh satu ayat pada peristiwa sedih pertama, yaitu di Matius 26 ayat 39 atau sama seperti di Lukas yang tadi kita bacakan. Itu ya Bapa, jika engkau mau ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saat itu saya langsung menangis. Saya menangis karena malu. Saya mohon ampunnya Tuhan. Engkau sendiri putra Bapa, mau meminum cawan. Siapa aku? Siapa aku sehingga aku tidak mau meminum cawanku? Masalahku tidak sebesar yang harus Yesus pikul saat itu. Tidak seberat salib yang harus Yesus pikul. Yesus tidak bersalah, tapi Yesus juga mau minum cawan. Di situ saya diajak untuk meneladani Yesus, dan setelah itu saya diberi kelegaan, saya mulai dapat menerima keadaan. Saya berdamai dengan keadaan. Di situ saya mulai dapat menghadapi dengan lebih tenang, lebih damai, dan Yesus sendiri memberi saya 2 kunci untuk menghadapi setiap pergumulan saya, yaitu doa dan firman. Datang kepada Tuhan, dan dengan firman saya diberikan jawaban, saya diberikan peneguhan dan kekuatan. Dan pelan-pelan setiap tantangan yang saya hadapi, Tuhan beri saya hikmat bahwa suatu saat ini akan menjadi berkat buat orang lain. Semoga renungan pagi ini, Bu, dan kesaksian saya juga boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Karena pada pagi hari ini, Kau curahkan Roh Kudus pada kami untuk dapat memuji dan menyembah serta mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan-Mu. Bapa, kami bersyukur bisa berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Semoga lewat Injil yang sudah ditabur dalam hati kami, dapat kami lakukan dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Bapa, sekarang ini kami juga mau berdoa untuk Bapak Paulus dan Bu Vila untuk pelayanannya. Dan pada saat ini kami mohon berkat-Mu juga untuk kami dapat melakukan tugas hari-hari kami ini dengan baik. Terutama berkati juga keluarga kami saat kami ada di dalam gereja pada minggu hari ini. Sekarang marilah kita berdoa untuk komunitas pemulihan hati dan saat itu.
Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto terlebih dahulu sebelum memulai kesaksian. Oke, siap. 1, 2, 3. Kita lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.